Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukrin ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Hadratil karama al-izza al-fudula al-jilla, bapak-bapak kiai, bapak-bapak guru, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agami kang sami rawuh, utaminipun panjenenganipun Bapak Kiai Haji Azim beserta rombongan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama kang sangat kula mulyakaken. Tematang panjenenganipun Mbah Yai Madun Wara Isyuriyah MWC Ngoro, panjenenganipun Mbah Haji Marzuki selaku pengurus Tanfidiyah MWC Ngoro lan sedaya para pengurus Nahdlatul Ulama dari tingkat cabang MWC lan ranting, utaminipun ketua ranting beserta seluruh jajaranipun, baik itu Banom Lembaga Suriah Tanfidiyah ingkang bersusah payah damel tenger NU ranting mriki enten kantore. Insyaallah dereng sedaya ranting-ranting dadah kantor. Mugi-mugi kantor ranting NU niki dados percontohan MWC yang ada di seluruh Kabupaten Mojokerto. Masing-masing rantingipun mugi-mugi Allah maringi rezeki sedaya jamaahipun sehingga mampu damel kantor-kantor ranting Nahdlatul Ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Ansor, jalur Ansor, saudara-saudara dari Limas kang sangat kula mulyakaken, mugi selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak pejabat pemerintah, sipil, TNI dan Polri, bersama beliau-beliau kita sekalian akan jadi orang yang kuat. Mila ampun sampai dengan kali sedaya mujah ikut provokasi lewat media sosial dengan janji-janji yang manis agar kita menjauh dari pemerintah. Bapak-bapak pejabat pemerintah bersama kita, bersama warga Nahdlatul Ulama, bersama rakyat, kita akan kuat dan hebat. Mudah-mudahan hadirnya para pejabat, hadirnya kita dalam membangun organisasi ini, dalam membangun negara dan bangsa, utamanya dalam mewujudkan qaryah thayyibah, Madinah thayyibah, baldah thayyibah. Semoga dipermudah terwujudnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
ibu-ibu muslimat, fatayat, enten fatayat ini, enten ibnu, IPPNU kano, jamaah, jamiatul qurra wal hufat mriki kathah, ugi saking jajaran ingkang ngurus tentang masalah thariqah al-mu'tabarah ingkang berada di dalam payung agung Nahdlatul Ulama kang dados panom ingkang kula sedaya mulyakaken jamaah sholawat Izhari, sholawat Al-Banjari, dan jamaah sholawat Nariyah. Enten nggih? Jamaah sholawat Nariyah. Ugi jamaah Zikrul Ghafilin. Zikrul Ghafilin. Dulu sekarang Zikrul Zakirin. Enten mboten? Enten Zikrul Zakirin. Enten jamaah sholawat kubro dan beragam sholawat ingkang sami rawuh. Mugi-mugi sedaya kula wau dados pengantar kepanggene kula panjenengan sedaya untuk dunya lan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, mensyukuri nikmat termasuk dalam acara peresmian gedung ranting Nahdlatul Ulama. Mensyukuri nikmat niku adalah memanfaatkan potensi, prioritas dan fasilitas yang sesuai dengan jukla, dengan syariat, dengan konun yang ada. Niku adalah merupakan doa mustajabah ya Imadun. Jadi sekali lagi, donga mandi niku mensyukuri nikmat. Pada saat kita saged mensyukuri nikmat, utamine kados kantor ngeten niki, tanpa kita minta tambahan, akan ditambah-tambah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula nyingan sedaya mboten menangi Mbah Hasyim. Daipun Pak Yai Hatim kala wau nggih, nek bapak kula menangi biyen mondok teng mriku. Dangu. Mboten menangi Mbah Hasyim. Mboten menangi Mbah Yai Wahab, mboten menangi Mbah Yai Ridwan, mboten menangi panjenenganipun Mbah Yai Bisri Samsuri, gak menangi Mbah Romli sing mandekane thariqah dari beragam thariqah al-mu'tabarah. Jenengan kali kula mboten menangi Mbah Yai Fakih Wakil Rais Am ingkang wonten Mas Kumambang, mboten menangi panjenenganipun Mbah Ki Raden Asnawi Kudus, mboten menangi panjenenganipun Mbah Ki Hambali Kudus, mboten menangi ulama-ulama besar, para pandeka bergirine jamaah yang telah meluas sehingga dijadikan jamiah pada saat tahun 1926. Yang kalau mboten menangi. Nanging yang kaliku nek pinter mensyukuri nikmat niki melalui menikmati syukur, benten lho nggih. Mensyukuri nikmat kali menikmati syukur. Hadirnya Nahdlatul Ulama saat itu pengurusnya belum ada 100 orang. Kan tetapi multi barokah sing Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui satu orang muncul ratusan ribu orang. Sekarang sudah separuh lebih dari seluruh warga yang ada di Indonesia. Sebab sekarang jumlahnya
warga Nahdlatul Ulama di dalamnya ada Ansor, Ansor, Pandu Ansor, ada Muslimat, Fatayat, ada Jamaah Toreko dan lain sebagainya. Jumlah total saat ini 155 juta. Kata napa kata? Kata napa kata? Niki tiyange keranten pandai-pandai mensyukuri nikmat dan menikmati syukur. Tiyange katone nggih mendel mawon. Aja dikira beliau-beliau itu menenge mboten gadah kekuatan. Justru menenge warga Nahdlatul Ulama yang jumlahnya 155 juta itu, diamnya itu adalah merupakan kekuatan yang sangat luar biasa, karena tinggal satu-satunya gemper umat Islam di negara dan bangsa kita ini, nomor satu madrasah diniyah, pondok-pondok pesantren, dan madrasah yang sifatnya umum yang dikelola oleh jamiah, jamiah. Sementara warga jamiah Nahdlatul Ulama niki dados jamiah sing jamaah terbesar di seluruh dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dawuhipun Pak Yai Azim, ojo wani-wani karo wadah Nahdlatul. Niku dereng wonten entene pagar Nusa, enten mboten? Enten pagar Nusa, enten apa? Pesate ya, dan lain sebagainya. Subhanallah. Sebab kekuatane wong NU niki lak nyen kaya kira menikmati syukur. Niki mboten sing mati, sing urip tok, sing jumlahe pinten? 155 juta. Kalau dihitung dari berdirinya Nahdlatul Ulama melihatan angan-angan ulama-ulama sesepuh yang telah meninggal dunia, ngapunten nggih matur nggih. Itu jangan dikira diam. Kalau negara dan bangsa kita diinjak-injak, tidak dihormati, dicerca dan dicaci maki, ditohut-tohutkan. Andai kala sing wong NU sing tesih urip niki meneng mawon, sing wis wafat gak ngira trimo. Nggih, beliau nyawanya warga Nahdlatul Ulama sing kedurungan ruh kamilah, walaupun sudah pindah alam, permohonannya sangat mustajabah. Bila muga-muga hadiri kemasjatan menika majlis meskipun didekat ranting akan membawa perubahan langkah ke depan yang sangat signifikan, sehingga warga Nahdlatul Ulama meskipun tinggal beberapa bulan akan mengikuti pesta demokrasi. Warga Nahdlatul Ulama berada di mana-mana, tapi tidak akan kemana-mana. Itu dipahami. Sholli ala Muhammad. Hasun kang kula muliakan. Niki mensyukuri nikmat itu adalah memanfaatkan potensi, prioritas dan fasilitas sesuai dengan konon. Kalau kita menikmati syukur, kita lebih banyak menikmati hasil karya mereka, hasil sesepuh kita, hasilnya para pandeko Nahdlatul Ulama. Ngapunten sing aku, kebetulan kalau sering terus hubungan kalih sesepuh nang teras PB Komato zaman panjenenganipun Mbah Hasyim, orang yang sejajar, yang seangkatan beliau, melalui doktrin beliau
mampu menggetarkan seluruh jagat raya. Shalli ala Muhammad. Keputusan Hijaz dari seluruh negara yang mengirimkan delegasi-delegasi tentang keberadaan makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Ulama-ulama di seluruh dunia itu makmuman nenggone Nahdlatul Ulama. Maka pantas seabad Nahdlatul Ulama didirikan, 100 tahun NU didekatkan, subhanallah, langsung go internasional. Orang-orang yang ada berbagai negara, bahkan orang-orang yang belum ikut NU, orang-orang yang belum senang dengan NU, itu merasakan berkahnya Nahdlatul Ulama. Nggih ngapunten, kono sampai no mawon Mbah Mus nek dawuh, kalau kita mau membaca dalam konun-konun berdirinya negara dan bangsa yang kita cintai, yang kita cintai, tanpa Nahdlatul Ulama, negeri ini insya Allah masih dalam cengkraman penjajah. Lihat, zaman beliau melalui doktrin tahun 1926, tahun 1940 mono merdeka, Agustus, September, Oktober, dari kalangan Nahdlatul Ulama mampu menyapu semua keinginan yang ada di belahan dunia, khususnya di antara negara dan bangsa kita cintai. Subhanallah, suara Nahdlatul Ulama mulai resolusi jihad sehingga 10 November terjadi ada pertemuan yang luar biasa. Ini mayoritas Hizbullah, tidak ada orang yang bukan NU. Terus budi ngaku mboten ngaku, diakoni utawa gak diakoni, peran serta Nahdlatul Ulama sangat besar, Pak. 4 pilar yang sudah diputuskan 9 putra Indonesia, salah satu diantaranya Mbah Yai Wahid Hasyim, tidak disestempel sama Pak Karno, tidak distempel ya, sebelum ada izin saking Mbah Hasyim Asy'ari. Sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Itu dulu ya. Subhanallah, dari keluarga Nahdlatul Ulama, katanya orang tua kulo waktu melok perang Hizbullah, aku nek ngarani wong Hizbullah ku tentara selamper, tentara selamper. Ketoke luru, neng nek didelokno kok atusan, ketoke atusan, neng kok ewon. Aneh kan? Padahal saat itu NU didirikan, kita masih di bawah penjajahan Belanda. Belum lagi pada saat Jepang tuh kita mriki, mohon maaf, Mbah Hasyim Asy'ari, ulama banyak ditangkapi sampai kuku-kuku beliau itu dirusak sama Jepang, tapi tidak mampu menghentikan menggeluranya kalimat la ilaha illallah, sehingga muncul jutaan Mbah Hasyim muncul di mana-mana. Alhamdulillahirabbil alamin, junudus samawat, melalui tekad bulat gerakan Nahdlatul Ulama, Allah ngandapaken teng bumi pertiwi niki Pak,
Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Cilian kula mboten Rijalul Ansor nanging Pandu Ansor. Kula riyen nate tenggene Ibnu. Sing tak eling-eling nalika ning Ibnu niku biyen. Jalan doktrin waktune sing ngisi wong sik sugeng Mbah Mus, Taufik Bisri, Mbah Khalil, Pak Selamet, Bu Najihah dan lain sebagainya itu di kalangan anak-anak yang masih kecil-kecil Ibnu IPNU mesti kon ngapalno niki ikhwananal kiram sadadanal kiram ijadu wan nadu wa ansitu lil kalam imamuna antumu himmatuna lil karam kana nalal syarafa ulama'ana bin nadam irham banil watan waqihim ya rahman irham banil watan. Itu ada 6 bait itu kok saat ini kasih boten neng Ibnu lebih Pak niki Pak Yai Madu Pak Surya neng Ibnu saya diajarkan boten oh kamu kecuali kalau cabang koneten ya itu doktrin untuk anak-anak muda saat itu. Sholli ala Muhammad. Milo jenengan kali kula niki iya mensyukuri nikmat ngaku mboten ngaku nyesui menikmati syukur menikmati hasil karyanya para alim ulama menikmati hasil karyanya Wahdanatul Ulama menikmati hasil karyanya para sesepuh sini menikmati hasil karyanya orang yang membuat kampung ini menikmati hasil karyanya tidak hanya orang-orang Islam kita ngaku tidak mengakui kita itu menikmati hasil karyanya orang-orang ghairul Islam maka kita dilarang merusak cagar-cagar budaya. Sholli ala Muhammad. Akan tetapi kelenjan kalau kali panjang tidak hanya kita senang, bangga dan bahagia kita bisa menikmati syukur menikmati hasil karya orang lain. Kalau zaman Basit, zaman sesepuh kita lahir ulama-ulama besar, lahir pahlawan-pahlawan besar, lahir orang-orang yang sangat luar biasa di dalam dan luar negeri. Sekarang garapan kita masuk ke wilayah Ghazwatul Fikri, maka seluruh warga Nahdlatul Ulama di seluruh tingkatan harus paham karena kita telah masuk di wilayah siapa yang cepat dan tepat itulah yang dapat. Kita harus paham pasar dan kebutuhan masyarakat pada saat sekarang ini. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Sebab pasar kita sekarang ini kita sudah masuk dalam wilayah wa idzan nufusu zuwijat. Warga Nahdlatul Ulama di ranting, di MVC, di cabang sampai ke pusat. Kita tidak boleh hanya bangga dan bahagia menikmati hasil karya orang lain, tapi kita harus mampu membawakan hasil karya yang akan menjadi pengantar bangga dan bahagianya warga Nahdlatul Ulama tempo dulu, sekarang dan yang akan datang. Sholli ala Muhammad. Maka disinilah warga Nahdlatul Ulama tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bergerak, kita selalu bergerak maju untuk menjawab segala tantangan yang datang siang dan malam. Disinilah kita sekalian pasar kita. Sholli ala Muhammad. Kalau sekarang orang rumah tangga jodoh bisa melalui online, enten orang kerja melalui online, orang hubungan melalui online. Kapan kita warga Nahdlatul selara keseluruhan muslimat, fatayat, ibu IPPNU, Banser, Rijalul Ansor, Pager Nusa dan Jamaah keseluruhnya
kita punya hasil karya baru, menu-menu yang baru yang tidak lepas dari menu-menu yang lama, yang siap kita nikmati dengan berkah dari Allah, dan siap berkah itu akan dinikmati oleh orang-orang lain. Shallallahu Muhammad. Kulon jenengan sakniki ngapunten, kita sedang masuk di wilayah towerisasi. Wilayah towerisasi niki sing kula bolak-balik matur ra petuk tiyang gede-gede, kapan kulon jenengan sedaya melalui mobil napa munes nggih. Wong sakniki HP kalih HP nggih, niki HP isine selawat. HP ku ya kuasa Allah melalui menungso. Lah sing ori lah otak niki ori Pak. Dari otaknya ada akal, ada HP. Hasil karya HP yang diwujudkan manusia dari HP ke HP itu bisa transfer Pak, sakit transfer. Selawat dari HP yang satu bisa masuk ke yang lain. Kapan? Nah punten ya matun. Kapan kita sekalian para ulama pada zaman sekarang minim walaupun tidak 100%, beberapa persen ngikuti pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang hanya memandang Rasulullah pintar, orang hanya memandang wajahnya alim ulama pintar, orang hanya memandang orang-orang hebat pintar Pak. Wong sakniki Mas kirim ini yo, yo kirim niki yo, sini Jakarta. Kita bisa dilihat hasil karya kita melalui di seluruh dunia. Dunia menghasil karya kita bisa melihatnya. Kapan kita menghasil karya yang bisa dinikmati seluruh penjuru dunia? Minim ngapunten. Dari warga Nahdlatul Ulama, dari pengurus, dari Rijalul Ansor, dari Bangsar, NU, Muslimat, Fatayat, sakit membuat TikTok tiap hari. Betul nggih? Kok wong sakniki hidup tanpa HP, koyo iku hidup tanpa napas. Kita nggih. Bagaimana kita bisa masuk ke dalamnya? Kita ini masuk ke wilayah perang mengeluarkan hasil karya. Kita memang harus bangga dan bahagia melalui karya-karya beliau-beliau. Tapi kapan kita menghasil karya yang jadi pengantar beliau bangga dan bahagia, kita senang bangga dan bahagia, dan dibangga-banggakan oleh generasi yang sekarang belum dilahirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, muga lewat peresmian kantor NU Ranting Jedong, mugi-mugi Ranting Jedong ini kegiatannya jadus percontohan ranting sengoro. Muga-muga amin amin ya robbal. Syukur alhamdulillah, walaupun tidak banyak setingkat ranting, kita berharap dari hasil karyanya para remaja dari kalangan kaula muda, orang tua, dari kalangan orang yang sangat tua, mampu buat harumnya Nahdlatul Ulama di tingkat cabang. Muga-muga amin amin ya robbal alamin, sehingga seluruh MBC sekabupaten Mojokerto, seprovinsi niki subhanallah merasa bangga dan bahagia melihat hasil karyanya pengurus Ranting Jedong. Muga-muga amin amin ya robbal amin amin ya robbal alamin. Sholli ala Muhammad. Jadi penghasil karyanya itu loh Pak, sekarang terjadi perebutan cinta di antara seluruh warga yang ada. Kita menyintai, dicintai melalui hasil karya kita Pak. Coba bayangkan, mohon maaf, kita itu kalau melihat ibu-ibu, bapak-bapak dulu cuman kaula muda, ya Allah, iku sampai di desa kota-kota niki angger wayano film Ikatan Cinta entek kegiatan. Ya napa nggih? Kuwabe kenal dengan film Ikatan Cinta.
Kapan kita warga Nahdlatul Ulama mampu mengikat seluruh warganya sehingga ada ikatan yang mengikat? Pada saat kita mengeluarkan hasil karya, maka seluruhnya akan bicara bahwa itu kita berangkat dari saya, kami, dan kita. Maka kantor ini, mau tambah kecil, kantor ini adalah pemersatu warga Nahdlatul Ulama. Maka setiap permasalahan yang ada di kalangan Nahdlatul Ulama, muslimat fatayat, di kalangan Rijalul Ansor Banser, apalagi setingkat ranting harus selesai karena hadirnya ini. Sebaliknya jangan sampai hadirnya kantor menjadi penyebab terpecah belahnya jamaah. Paham betul? Paham betul? Banyak ini kita. Munculnya masjid-masjid baru, masjid berdiri, jamaahnya bubar. Enten betul? Enten betul? Enten. Kenapa? Karena tidak adanya, bukan sebab akibat tidak adanya kemampuan memfungsikan kantor adalah pemersatu jamaahnya. Sholli ala Muhammad. Karena dari kantor setingkat ranting, setingkat MBC cabang, setingkat wilayah sampai di atas harus menjadi pemersatu jamaahnya. Maka di sini perlu munculnya orang-orang yang familiar, punya pemikir-pemikir dan berzikir yang seimbang sehingga tidak menjadi kelaras, karena semua yang ada di dalam berjalan sesuai dengan porsinya, berjalan sesuai dengan tugasnya, berjalan sesuai dengan jalannya masing-masing, melalui beragam jalan tapi tetap sejalan, melalui beragam nafas tapi senafas. Kalau ini yang dimaksudkan, apa yang disajarkan oleh Imam dulu, ikhwananal kiram, sajadanal kiram, ishadu wanhadu wa angsitu lil kalam, imamuna antum, imamuna antum. Maka pemegang kantor harus mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada di jamaahnya. Ngono Pak. Sholli ala Muhammad. Meninggali kantor ini. Pak nggih, teng mriki enten namine tembok, enten namine besi, enten namine genteng, enten namine keramik. Kan ngoten nggih? Keramik tapi itu lihat ini. Ini adalah bentuk gotong royong, pemersatu, yang mempersatukan item yang ada sehingga muncul sebuah kantor. Coba kalau sudah jadi kantor ini, pintunya jalan sendiri, tiangnya jalan sendiri, atapnya jalan sendiri, bisa dikatakan kantor? Bisa dikatakan kantor? Tidak. Berarti kantor ini akan bertambah-tambah berfungsi dan akan mampu mengantarkan melalui doktrin-doktrinnya alma mater warga yang di bawah kantor ini akan mampu mewujudkan sebuah goresan-goresan besar sesuai dengan amanah ketua cabang, walaupun kita jauh dari Mbah Hasim, karena kita tetap memegang konun-konun siasah-siasah yang mengatur hidupnya kita berorganisasi, kita akan jadi satu bendera di bawah benderanya beliau. Muga-muga amin amin ya robbal, amin amin ya robbal. Pantersani jeding lo gak tau nesu, langsung jeding nesu boten. Nah ini berjalan bendedeni melihat ada juga pemrakarsa kantor yang tidak tampak, kadangkala yang mewakafkan tanah tidak pernah difatihai, enten betul. Kadangkala yang membangun pondasi yang bawah ini loh Pak, orang jarang melihat, wah kantornya bagus, jarang orang mikir, wah pondasinya kuat.
tanpa pondasi terlebih dahulu tidak akan wujud seperti ini. Sholli ala Muhammad. Nopo malih nek wong sing ning kantor ning organisasi kiyambake niku ketepaan kedapuk dados paku. Paku Semar. Napa no goleki pakune musala? Medine paku bumi. Paku bumi. Lihat. Kerjaan paku yang sangat luar biasa. Subhanallah. Jarang orang melihat bangunan yang besar, memperhatikan pondasinya, memperhatikan cakar ayam sepadan dari bawah. Jarang juga orang perhatikan paku-paku yang ada. Padahal beliau punya peran yang sangat luar biasa. Begitu pakunya rusak, pedasnya rusak, setinggi apapun bangunan akan ambruk. Ini apa nggih? Sholli ala Muhammad. Ini mugi-mugi menuju tahun 2024 mudah-mudahan warga Nahdlatul Ulama yang mengurus, yang diurus mampu menjaga harkat martabat kewibawaan organisasi ini. Muga-muga amin amin ya rabbal. Kalau ini panjang cepengi ya Allah ya Rabbi ya Rabb akan muncul presidennya wong NU, gubernure wong NU, bupatine wong NU, camate wong NU, dan dime NU, dan ramile NU, kapolseke NU. Masya Allah luar biasa. Dari mana kita dapat? Melalui kaderisasi. Anak-anak kita sekolahkan, anak-anak kita didik yang layaknya ke sana, kita antarkan ke sana. Anak-anak kita didik yang layak di wilayah kedokteran, kita antar ke sana. Anak-anak kita didik yang layaknya dia mengurus masalah politik, kita antarkan ke sana. Anak-anak yang punya keahlian nyuwuk itu apa Pak? Nyuwuk dukun kita antarkan karena di dalam kita tuh lengkap Pak. Subhanallah, sholli ala Muhammad. Iki sangoniku melalui berdirinya napa niki wau kantor ini kita pingin kerukunan, kegotong royongan warga Nahdlatul Ulama dari kalangan NU-nya, dari kalangan muslimat fatayatnya, dari kalangan ansornya, dari kalangan bangserna rijalu ansornya harus tetap menjadi satu dalam mengantarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Niku pas kula namung niku. Mula monggo sareng-sareng selawatan. Muga-muga sederenge didongakno sing bangun iki terus Pak Yai wau muga-muga kedik kathah diterima kali Gusti. Kuwatir kula mungkin kantore mlebu swarga wonge gak ono sing mlebu. Ngapunten Yai. Kantore mlebu swarga wonge gak ono sing kabut. Kenapa? Kantornya megah, kantornya mewah, tapi tidak ada kegiatan sama sekali. Kenapa? Akibat kita tidak mau mengharap sawah-sawahnya. Sawahnya kantor masjid itu adalah madrasah, jamiah sholawat, jamaah tahlil, jamaah yang ada, sekolah Furman dan Orfa yang kita tangani langsung. Itulah kelak yang akan membawa kantor semakin cemerlang wangi ke depan. Nya akan dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sakriki kathah sangat kita seling mengabaikan bangun masjid gede-gede. Kenapa nggih? Dengan biaya yang sangat banyak Pak Yai. Hematun tenan iki. Masjid gede-gede. Subhanallah, sepi jamaah. Riyen masjid iki elek, musala elek. Subhanallah, speaker mau dereng ngenten. Mikrofon dereng ngenten, jamaah kathah, langgare gedhe kayu, nggih napa nggih? Tahun 80 sapa mriki kula gak ada kanca mondok Pak Muslim, piye namanya? Pundi janji. Nika. Kula mondok teng ngene Cukir. Pak Muslim namanya. Niki ya. Subhanallah, kula mriki niku ya Allah, kaya ngoten niku Pak. Musala niku masyaallah jamaah kathah. Lho saniki karena kita tidak mau garap
tidak mau nggarap sawah-sawah ladang-ladangnya, yang dipikir cuman fisiknya. Akhirnya apa? Fisiknya terlalu megah, ada jaminan masuk surga karena jamaahnya tidak diurus dan tidak terurus, pengurusnya saling mengurus pengurus, akhirnya semua mengurus. Akibatnya lembaga-lembaga bangunan-bangunan yang megah, jamaahnya lebih banyak mikrofonnya. Enten buat? Ono musola sepikerin dukur coronge 8, paling sing jamaah 3. Enten mboten? Muni kadang borongan. Adzan dhewe, pujian dhewe, komati dhewe, makmum terus dimami dhewe, makmume bojone dhewe. Ngono ku gawe spikere 8 sing jamaah 3. Enten mboten? Ada. Saya modelnya ngoten kata-kata speaker. Sama niku lewat kegiatan-kegiatan ngeten iki lah kita berharap semoga kemakmuran masjid, kemakmuran kantor ini tetap akan terkawal, semakin bagus bangunannya, semakin berkualitas jamaahnya. Lek mboten dari wong biyen, satu saat di bumi ini akan muncul sebuah bangunan-bangunan calon masuk surga yang nilainya luar biasa, sarangnya terbuat dari emas, tapi manu emprek. Lebih mahal bangunannya katimbang wonge. Kira-kira bangunannya karo wonge pinter ndi? Mendengar? Ayo, pinter ndi? Sholli ala Muhammad. Namun monggo selawatan. Kata-kata tambah bingung. Pokoknya pesan kula, berdirinya kantor harus menjadi pemersatu jamaah. Jangan sampai berdirinya kantor justru menjadi penyebab berpecahnya jamaah. Sebab rumah pun sama, rumah tangganya bagus, sakinah mawaddah dan rahmah, rumah dibongkar tingkat, wonge pegatan. Enten mboten? Enten mboten? Ayo ngacungo sapa? Oh, saiki selawatan. Kula jenengan sedaya nek niki enten Pak Yai. Jenengan kali kula nek thawaaf tuk Hajar Aswad niku jenengan lak bismillah Allahu akbar. Nah ate ngawiti tawaf sunah wajib apa tawaf ifadah tawaf umrah niki jenengan disunahno king Hajar Aswad ngambung Hajar Aswad riye nggih. Nek gak iso ditembok tangan diambung, nek mboten ngonten tongkat ditutupno diambung nggih kan ngoten. Nek mboten ngoten dari belakang tangan diangkat bismillah Allahu akbar. Kita nggih bismillah Allahu akbar. Kalau ngajak jenengan manahe dipun toto, ayo bareng-bareng kirim salam ning Kanjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli ala Muhammad. Tangan kita angkat seraya kita mengarahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita sholawat, yang jawab bukan Rasul, langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Penghormatan kata yang kita angkat seraya kita menghormat keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dungano muga-muga badhe selawatan sehat kabeh. Amin. Muga-muga sehat kabeh. Amin. Jamaahe sehat. Amin. Jamiahe sehat. Amin. Badane sehat. Amin. Ekonomine sehat. Amin. Rumah tanggane sehat. Amin. Sing ada utang muga-muga setelah rezekine lancar. Amin. Sing duwe duit sing ngutang dengan kang muga-muga gak nagih dhisik. Syukur dibebasno alhamdulillah. Derek-derek Banser Ansor Limas Pager Nusa muga-muga bojone sabar. Amin. Kok dadi bojone Banser iki masyaallah, nek gak sabar mati gering, Pak. Mangane Banser Ansor di Jalan Ansor mlebu swarga luwih dhisik katimbang kiai-kiai iki. Muga nak teko luwih dhisik muli paling kari. Salam Nabi Muhammad. Tangan diangkat. Semuanya niat hormat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangannya diangkat. Sampeyan lho Pak, kejaba sing keleke loro.
Kula dungano sing gadah penyakit kanker muga-muga ndang waras. Amin. Terus saiki sedang terjadi adanya pemerataan sakit kanker kantong kantong Kanjeng Nabi dawuh kok tawasalu bijai penajai indallah azim kok jenengan selawat Kanjeng Nabi besok nggih malaikat rawuh teng mriki sebab malaikat menggayani maca selawat ganjar tikekna wong sing gelem selawat sallallahu Muhammad iki sing kenceng niat tetangga njaluk mandhape syafaat Rasulullah sing pare ulak sang basim lan litu-litu sallallahu Muhammad sallallahu Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad bareng sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Nabi Muhammad diangkat tangan dua-duanya engko jenengan saya keringetan nggih kula niki kula waos waktu umroh niki yang digarap nggih yang mriku akhire dumelo mikir akhire gak krasa saking yakine kain Nabi janji tawassalu bijahi fa inna jahidallahi azim apapun yang kita baca tentang keagungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah langsung dikirimkan tahu di mana kita sholawat hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum fi hayati ubalighu ilaikumul syariah wa fi mamati yuradu alayya amalakum dua tangannya diangkat jenengan kira-kira nek lambaikan tangan ning hajaratan tangan satu lagi tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat penting beliau berdoa di bawah multazam dua tangannya apalagi linggone hijir Ismail tangan diangkat dua-duanya salam Nabi Muhammad salam Nabi Muhammad salam Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu Nabi Muhammad lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu jangan tinggi alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam gentenan kali kula bismillahirrahmanirrahim Ahmad Nabiullah Muhammad Rasulullah Mahmud Nurullah bukan Hamid tapi Hamid Hamid Sirrallah Hamid Af'alallah Hamid Zatallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu
tanpa pancaran Nur Muhammad, kehidupan kita akan semakin jauh dari rahmat. Laula nuru Muhammadin fi qulubil mu'minin lahlaku. Semakin banyak salawat bersarang di dada kita, urusan dipermudah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mengamalkan amalan Allah dan para malaikat Allah. Karena di dalamnya ada Nur Muhammad, melalui Nur Muhammad terciptalah seluruh jagat raya, alam mulki, alam malakut, alam syahadah, alam ghaib, alam sini, alam dan beragam alam tercipta kadangnya Nur Muhammad. Anta nurun fau kanuri, anta misbahus suduri. Sing duwe HP enten lampune durimo. Durupno sing mboten gadah HP enten lampune muga-muga oleh dhuwit kathah. Mari ngoten diparingi ijo tuku HP sing enten lampune. Hadapkan semua ke sini kita bersolawatan. Kan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fau kanuri. Bahas semua. Ini contohnya. Ini yang punya HP bangsal-bangsalnya di dalam. Tadi pada zaman Rasulullah memasuki kota Mekah itu menyalakan 10.000 lampu yang ada di taman kanan kiri Mekah, diangkat. Nanti yang berdoa ini dari Ketua Rois Suriah MBC Moro, kita ngajak selawatan dulu. Angkat ya Bu ya, diangkat yang tinggi semuanya. Diangkat. Diangkat semua sini. Mana ditotong. Pokoknya menungso niki Nuri Muhammad ya kata Allah, laula Nuru Muhammadin bukan fi qulubil kafirin munafikin, udah fi qulubil mukminin laku. Wong nek kurang sholawate niku ambek uripe semakin hampa karena dia hidup ada apa keikutsertaan Nur Muhammad. Diangkat semua gini. Mau diangkat. Nah, sekarang salawatan lagi. Sholawat Nabi Muhammad. Sholawat Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi yang tidak bawa HP ada lampunya, tangannya ngikuti jangkat semuanya. Salam Nabi Muhammad.